Hey what's up semuanya, kembali lagi di channel QWERTY Komputer. Ini adalah Armageddon MKA5R RGB Falcon, atau biar pendek kita sebut aja MKA5R ya. Nah, keyboard ini saat ini dijual dengan harga 369.000 di marketplace-nya Armageddon di Tokopedia. Dan ini bermain di segmentasi TKL mechanical ya. Jadi siapa tahu kalian lagi nyari item yang keyboard TKL mechanical, bisa jadi ini salah satu yang mungkin bisa jadi cocok buat kalian. Jadi biar kalian nggak terlalu banyak pertanyaan dalam hati, tonton terus videonya dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah dan aktifkan juga tombol lonceng biar kalian bisa terus ngikutin konten-konten yang nantinya akan gua upload. Oke, sebelum gua mulai videonya mengenai keyboard ini, gua akan unboxing dulu, namun sebelumnya gue intro dulu. Oke, yang paling pertama adalah desainnya ya. Kalau menurut pendapat gue pribadi, desain dari keyboard ini terbilang minimalis dari sisi bentuk ataupun frame-nya ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, frame-nya kalau bisa gue bilang nggak terlalu lebar, ngepas banget dengan keycaps-nya ya. Dan juga untuk desain dari keyboardnya sendiri, kalau menurut gue untuk font yang digunakan ini benar-benar kesan gaming kental banget ya. Jadi kalau kalian yang nggak terlalu suka dengan keyboard yang memang gaming look-nya terlalu agresif, mungkin ini nggak bakalan cocok ya buat kalian. Dan untuk keycapsnya juga di sini Armageddon udah ngasih beberapa fungsi-fungsi tombol multimedia yang kalian bisa dapatkan pada bagian tombol F-nya. Dan selain itu juga pada bagian tombol 1 sampai 6 bisa kalian lihat di sini ada icon untuk registrasi tombol makronya. Jadi ada 6 tombol makro yang disediakan di sini. Selain itu juga di sini kalian bisa lihat ada tombol multimedia seperti misalnya untuk play pause dari musik yang kalian mainkan ataupun film yang kalian mainkan, dan kalian bisa juga untuk menaik turunkan volume, dan ada juga untuk tombol kalkulator di sini shortcutnya, jadi bisa lebih memudahkan walaupun keyboard ini TKL, jadi kalian bisa lebih enak untuk menavigasi sistem kalian sewaktu kalian menggunakan keyboard ini. Nah, kalau untuk dari sisi lampu RGB-nya, menurut gua desainnya ini udah cukup oke, bisa dibilang cukup terang ya, dan light bleeding-nya juga menurut gua nggak terlalu over. Dan juga kalau untuk dari sisi frame dari bagian bawah untuk keyboard ini, kalau menurut gua simpel-simpel aja, nggak terlalu banyak embel-embel. Jadi ada fitnya dan ini cuma satu step aja. Jadi kalau misalnya ketinggiannya kurang pas buat kalian, bisa kalian buka dan ketinggiannya akan mungkin bertambah sedikit ya. Dan selanjutnya untuk dari desain keycapsnya, ini kalau dari Armageddon tulisnya concave Kevlar Tech ya. Concave di sini dimaksud agak melengkung, jadi agar bisa lebih ngepas dengan jari kita waktu kita pakai. Begitu juga dengan sudut kemiringan dari keycapsnya sendiri. Untuk desainnya bisa kalian lihat di sini. Menurut gue ini cukup enak kalau dipakai mengetik ya. Selama pengetesan gue pakai ini beberapa hari terakhir, gue cukup enak pakai untuk mengetik. Dan kalau dari sisi desain yang lainnya, bisa kalian lihat pada bagian tombol spasinya di sini juga ada branding dari Armageddon-nya dengan tulisan The Ultimate Gaming Gear. Jadi bener-bener kesan gaming dari keyboard ini dari sisi desainnya ini benar-benar kental ya. Dan sekali lagi, buat kalian yang nggak suka dengan desain yang terlalu gaming look, mungkin bakalan nggak cocok ya. Tapi ini balik lagi ke preferensi kalian masing-masing ya. Tulis di kolom komentar kalau kalian lebih suka keyboard yang minimalis atau dengan kesan gaming look yang agresif kayak gini. Selanjutnya untuk build quality dari Armageddon MKA5R, kalau menurut gua ini udah cukup worth it di harga
369.000 ya. Kalau di marketing campaign-nya sendiri sih atau di websitenya ini ditulis menggunakan bahan Kevlar Tech, tapi pada intinya keyboard ini masih menggunakan bahan plastik lah. Tapi walaupun begitu mungkin bisa gue bilang plastiknya udah cukup oke lah, worth it di harga yang tadi gue bilang. Dan untuk finishing dari keycaps-nya sendiri pun ini ada kesan kasar ya, bertekstur. Jadi untuk kalian yang mungkin nggak terlalu suka dengan keycaps yang licin, ini bisa jadi cocok. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka dengan keyboard yang finishing untuk keycapsnya atau permukaannya ini agak sedikit kasar dibandingkan yang terlalu licin ya. Untuk dari cetakan hurufnya pun di sini menurut gue ini udah cukup oke. Jadi lampu RGB-nya dari bagian dalam ini benar-benar teriluminasi dengan baik atau kelihatan dengan baik pada bagian keycapsnya ya. Nah untuk frame dari keyboard ini sendiri pun sama, masih menggunakan bahan plastik. Pada bagian atas bahan plastiknya diberikan finishing dengan kesan-kesan besi ya, atau kesan-kesan black steel lah seperti itu kira-kira. Untuk fitnya sendiri ini masih menggunakan bahan karet biasa pada bagian bawah. Dan ini udah cukup oke lah, udah cukup nahan keyboardnya biar nggak terlalu geser-geser waktu kalian pakai mengetik ya. Khususnya buat kalian yang pakai deskmat atau mousepad ini bakalan lebih oke lah, ini nggak bakalan geser-geser. Begitu juga pada bagian belakang untuk frame-nya ini juga sama. Keseluruhan dari keyboard ini memang masih menggunakan bahan plastik ya. Nah kalau untuk kabelnya sendiri ini menggunakan bahan karet biasa, jadi belum paracord ataupun nylon braided. Dan sayangnya Armageddon koneksi dari kabel USB-nya interface USB 5 pin ya. Yo guys, ada sedikit update atau koreksi sebelum kalian lanjut ke videonya. Waktu gue ngedit, gue baru nyadar ternyata info yang gue sampaikan ke kalian adalah keyboard ini menggunakan USB 5 pin. Tapi yang gue maksud di situ sebenarnya adalah micro USB ya. Jadi setiap kali gue nyebut USB 5 pin, itu maksud gue adalah micro USB. Itu aja yang ingin gue sampaikan ke kalian. Oke, lanjut aja ke videonya. Mungkin Armageddon bisa diupdate kali ya ke USB Type-C agar supaya lebih nggak ketinggalan zaman lah untuk gaming gear-nya lah. Nah untuk keyboard ini switch-nya menggunakan switch blue dari Outemu. Untuk maksimum force-nya ada di angka 65 gram force dan total travel ada di angka 4 mm. Jadi kalau misalnya kalian penasaran kira-kira seperti itu untuk spek dari switch-nya. Sementara untuk feel waktu mengetik kalau menurut gua ini udah cukup oke. Stabilizer-nya menurut gua mantap. Jadi untuk keycaps-nya sendiri nggak goyang-goyang. Dan kalau misalnya gua goyang kayak gini keyboardnya, ini sama sekali nggak ada bunyi rattle pada bagian keycaps-nya ya. Gua coba goyang dan deketin ke mikrofon biar kalian bisa denger. Jadi sama sekali nggak ada bunyi ya pada bagian keycaps-nya. Tapi kalau untuk typing testnya sendiri, di sini gue akan coba tampilkan biar kalian nilai sendiri seperti apa. Nah untuk polling rate-nya di websitenya sendiri ditulis atau di Tokopedia-nya kalau misalnya kalian buka, di situ ditulis bisa di-adjust di 125 Hz, 250, 500, sampai 1000 Hz. Tapi setelah gua coba dan gua baca di manual book-nya ataupun gua buka software-nya, di situ nggak ada menu untuk kita mengatur polling rate-nya. Kita beranggapan aja bahwa ini udah fix di 1000 Hz lah ya. Kemudian untuk makronya, tadi gue bilang bisa kalian daftarkan ke 6 tombol yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tapi untuk settingnya bisa kalian setting lewat software-nya. Begitu pula dengan lampu RGB-nya bisa kalian ganti settingannya di software-nya langsung. Dan kira-kira untuk software-nya ini gue coba perlihatkan ke kalian biar kalian bisa lebih paham. Nah berikutnya adalah
tampilan software dari keyboardnya, yaitu Armageddon MKA5R RGB Falcon. Nah, di sini seperti yang kalian lihat pada user interface-nya ini terbilang minimalis ya. Dan ada menu profile 1, 2, dan 3. Jadi kalian bisa simpan setiap settingannya ke masing-masing profile. Dan untuk makro editornya di sini kalian bisa setting sendiri dan kemudian bisa kalian akses ke tombol 1 sampai tombol 6 seperti yang gue bilang di awal. Tapi gue sendiri nggak pakai makro, jadi di sini kosong ya. Selanjutnya ada menu untuk settingan lampu pola RGB-nya dan di sini ada 14 mode dan ada settingan speednya. Dan ya tadi di awal gue udah kasih tahu bahwa gue nggak nemu untuk settingan polling rate dari keyboardnya, sementara untuk di websitenya sendiri ditulis bisa disetting atau adjustable dari 125 sampai 1000 Hz. Tapi di sini nggak ada guys. Jadi ya mungkin kalau Armageddon lihat video gue mungkin bisa dikasih penjelasan di kolom komentar biar teman-teman yang lain bisa paham juga, nanti gue pin. Dan ya mungkin ini aja untuk tampilan software dari Armageddon MKA5R RGB Falcon ya. Silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah kalau kalian punya pendapat. Selanjutnya kesimpulan gue mengenai keyboard ini, atau bagaimana apakah gue merekomendasikan keyboard ini atau enggak. Nah, hal ini sebenarnya agak susah juga ya, karena sebenarnya hal ini kembali lagi ke selera dan preferensi kalian masing-masing. Karena bisa jadi kita memiliki preferensi atau selera yang berbeda. Tapi kalau untuk selera dan preferensi gua, di sini gua akan coba jelaskan ya. Nah, pertama gua adalah orang yang membutuhkan keyboard yang ada 6 lock-nya untuk memudahkan gua kerja. Jadi mungkin gua nggak terlalu cocok dengan keyboard ini, tapi bisa jadi cocok dengan kalian. Selanjutnya untuk desain dari pemilihan fontnya, gua nggak terlalu suka terlalu agresif ke gaming ya. Gua lebih suka untuk desain yang minimalis sih. Dan selanjutnya untuk interface dari USB 5 pinnya, sayang banget harusnya di tahun segini udah pakai USB Type-C. Dan selain itu untuk dari desain softwarenya mungkin agak-agak outdated ya, mungkin bisa tapi itu minor lah ya, dan jarang juga kita lihatnya. Dan ya buat kalian yang mau setting-setting untuk lampunya, jangan sampai gue lupa lagi gue jelasin. Kalau misalnya kalian malas untuk buka softwarenya, kalian bisa lihat pada bagian belakang dari keyboardnya. Di sini ada penjelasan ya, jadi kalian bisa lihat untuk ganti pola lampu RGB-nya harus tekan tombol apa, dan ya kalian bisa lihat lah pada bagian belakang. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan mengenai Armageddon MKA5R RGB Falcon. Harganya 369.000 untuk hari ini. Kalau kalian penasaran dan pengen beli, nanti bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Link pembeliannya udah gue taruh biar kalian gak usah repot nyari. Dan kalau misalnya ada penjelasan gue yang kurang jelas, langsung aja lempar di kolom komentar di bawah. Gue akan coba jawab sebisa gue. Begitu pula kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya lebih jauh, bisa juga join Discord server dari QWERTY Komputer, atau mungkin join live stream biar kita bisa ngobrol lebih detail lagi ya. Dan ya mungkin segitu aja yang bisa gue jelaskan di video ini. Dan mungkin sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa buat kalian yang nonton video ini dan kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Subscribe juga kalau misalnya belum, dan aktifkan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan konten-konten dari gua nantinya. Dan jangan lupa juga follow sosial media gua dan sosial media QWERTY Komputer. Dan ya oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Thank you and bye.